Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai analisis laporan keuangan. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, ada sebuah quotes dari Jackson Brown, yaitu "The best preparation for tomorrow is doing your best today." Analisis laporan keuangan yaitu ada analisis keputusan investasi. Ada dua, analisis teknikal dan analisis fundamental. Jadi analisis teknikal ini untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Nah, fungsinya untuk menentukan kapan saham ini akan dibeli atau dijual. Sedangkan analisis fundamental yaitu analisis mendasar untuk menggali informasi meliputi kondisi ekonomi, industri secara keseluruhan, dan kondisi perusahaan. Teknis analisis ini cenderung mempertimbangkan kinerja dan proyeksi perusahaan untuk memperkirakan harga saham. Nah, fungsinya untuk menentukan saham apa yang akan dibeli atau dijual. Lalu ada agency theory dari Jensen dan McClellan, yaitu teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dan manajemen. Agency theory ini ada information asymmetry dan conflict of interest. Jadi information asymmetry ini, manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik. Lalu conflict of interest itu adalah ketidaksamaan tujuan antara manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Jadi manajemen tentu ingin kinerjanya terlihat bagus, sedangkan pemilik tentu ingin mengetahui informasi secara lengkap dan menyeluruh. Lalu hubungannya dengan laporan keuangan, ada signaling theory, yaitu asumsi bahwa informasi yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. Lalu ada agency cost, yaitu upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan dengan menimbulkan biaya yang ditanggung oleh kedua belah pihak. Contohnya adalah laporan tahunan yang telah diaudit. Selanjutnya adalah analisis laporan keuangan, yaitu seperti yang kita tahu adalah proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Atau membandingkan data keuangan 2 periode atau lebih sehingga dapat memperoleh data atau informasi yang dapat mendukung keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan dari analisis laporan keuangan ini yaitu membantu menilai posisi dan kinerja keuangan perusahaan, lalu membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan pada masa sekarang dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu atau dengan perusahaan lain dari industri. Selanjutnya, membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Nah, untuk metode analisis laporan keuangan ada dua, yaitu vertikal dan horizontal. Kalau vertikal ini menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan melihat historical data perusahaan. Bisa membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan pada periode yang sama. Contohnya itu analisis common size atau analisis rasio. Lalu yang horizontal itu adalah ketidaksamaan tujuan di mana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Contoh analisis horizontal adalah analisis tren. Selanjutnya, analisis laporan keuangan komparatif. Analisis laporan keuangan komparatif dilakukan dengan meninjau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, atau laporan arus kas secara berturut-turut dari satu periode ke periode berikutnya. Ada dua teknik analisis komparatif yang cukup populer, yaitu analisis perubahan tahun ke tahun dan analisis tren angka indeks. Informasi yang paling penting dan diungkap dari analisis laporan keuangan komparatif adalah tren. Juga analisis komparatif membandingkan tren pada pos-pos terkait. Analisis perubahan tahun ke tahun itu untuk perbandingan laporan keuangan periode yang relatif singkat, biasanya 2-3 tahun. Lalu dilakukan dengan analisis perubahan tahun ke tahun pada tiap-tiap akun. Analisis ini memiliki keunggulan pada perubahan yang disajikan dalam jumlah uang absolut maupun persentase. Nah, analisis laporan komparatif ini biasanya melaporkan total kumulatif untuk periode yang sedang dianalisis maupun rata-rata atau median untuk periode berjalan. Dengan membandingkan jumlah tahunan dengan rata-rata dihitung selama jumlah periode yang membantu menyoroti fluktuasi yang tidak biasa. Lalu ada analisis tren angka indeks. Itu menggunakan analisis tren angka indeks memerlukan pemilihan periode dasar untuk seluruh pos dengan angka indeks yang dipilih sebelumnya biasanya ditetapkan ke angka 100. Nah, karena periode dasar adalah kerangka acuan untuk seluruh perbandingan, maka yang terbaik adalah untuk memilih tahun normal yang berkaitan dengan kondisi bisnis.
Berikut ini adalah contoh analisis perubahan dari tahun ke tahun dalam laporan laba rugi komparatif untuk Colgate. Jadi untuk pada tahun 2011 dan 2010 itu kita dapatkan perubahan untuk penjualan netonya adalah $1.170. Nah, untuk mendapatkan persen perubahannya itu perubahan dibagi dengan tahun awal, tahun 2010, lalu dikalikan dengan 100, maka dapatlah perubahan untuk penjualan neto sebesar 7,5%. Lalu berikut ini adalah contoh untuk analisis tren angka indeks. Saldo kas Gentex pada 31 Desember tahun ke-1 atau periode dasar adalah $12.000. Saldo kas pada 31 Desember tahun kedua adalah $18.000. Dengan menggunakan 100 sebagai angka indeks untuk tahun ke-1, maka angka indeks untuk tahun kedua sama dengan 150. Perhitungannya sebagai berikut ini, yaitu saldo tahun berjalan dibagi dengan saldo tahun dasar dikali dengan 100. Jadi 18.000 dibagi 12.000 dikali 100 dapatlah 150. Lalu untuk tahun ketiga, saldonya adalah $9.000. Indeks untuk tahun ketiga adalah 75. Kita hitung lagi, 9.000, tahun dasarnya tadi tahun pertama yaitu 12.000, jadi 9.000 dibagi 12.000 dikali 100 dapat 75. Selanjutnya, analisis common size. Analisis common size adalah analisis yang dilakukan dengan menggunakan persentase dari suatu akun terhadap total akun. Analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis common size secara vertikal dan horizontal. Biasanya, analisis ini dilakukan terhadap laporan posisi keuangan dan laba rugi. Analisis common size vertikal ini dilakukan dengan membagi masing-masing akun terhadap total aset. Sedangkan untuk laporan laba rugi, membagi masing-masing akun dengan total pendapatan atau penjualan. Fokus utamanya adalah melihat persentase dari masing-masing akun terhadap total, dalam hal ini total aset untuk laporan posisi keuangan, dan total penjualan untuk laporan laba rugi. Lalu analisis common size horizontal yang menjadi patokannya adalah tahun dasar yang biasanya menggunakan data sebelumnya. Kemudian dilihat pertumbuhan pada masing-masing akun untuk tahun terakhir. Fokus utamanya adalah melihat pertumbuhan dari masing-masing akun. Berikut ini adalah contoh analisis common size vertikal untuk laporan posisi keuangan. Untuk PT XYZ, persentasenya adalah didapat dengan cara membagi masing-masing akun dengan total aset lalu dikali 100. Jadi untuk akun kas dan setara kas dari 400 dibagi dengan total aset 3.200 dikali 100. Selanjutnya untuk laporan laba rugi PT XYZ seperti berikut ini. Kalau misalnya terlalu cepat, videonya bisa di-pause terlebih dahulu. Nah, analisis common size vertikal untuk laporan laba rugi, yaitu persentasenya didapatkan dengan cara membagi masing-masing akun dengan total pendapatan atau penjualan, lalu dikalikan dengan 100. Jadi untuk biaya produksi, biaya pokok produksi itu adalah 1.000. Kita bagi dengan pendapatan bersihnya 1.700, lalu dikalikan dengan 100, maka dapatlah persentasenya. Untuk tugas pada pertemuan minggu ini, jadi pada pertemuan minggu lalu, mahasiswa sudah diminta untuk mendownload laporan keuangan perusahaan auditi tahun 2020. Nah, dari laporan keuangan tersebut, buatlah analisis rasio laporan keuangan, sertakan juga penjelasan dari masing-masing analisis rasio. Jadi, setiap analisis rasio itu ada penjelasannya. Lalu format tugasnya nanti akan ada di Sipejar, bisa di-download di Sipejar. Tugas ini akan dikumpulkan di kolom pertemuan 8. Tapi untuk waktunya, waktu pengumpulan tugasnya harap diperhatikan. Dan mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tidak akan diterima tugasnya. Berikut ini adalah contoh analisis indeks untuk tugas. Jadi nanti bisa di-pause videonya atau diputar ulang. Ini juga contoh untuk format analisis common size. Dan lanjutannya. Oke, sekian materi kita untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya sudah mengikuti kelas dengan baik. Selamat belajar, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.